Arifin, kedatangan tamu lagi yang istimewa. Kita akan mengupas banyak tentang industri film Indonesia, dan ini adalah pintu awal nih. Kalau kita nonton bioskop, teman-teman harus ke bapak ini dulu nih. Kalau mau tayang ini dari menit 1 sampai menit 90 atau 120 bisa terlaksana. Ya, hadir bersama kita Bapak Romi Febi Indrianto, Pak. Ardianto, ya. Andrianto, benar. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Beliau juga selaku Ketua Lembaga Sensor Film. Ya. Nah, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Ini luar biasa, pandemi kita masih bisa silaturahmi, Pak. Iya. Dan sudah berkenan hadir di Secangkir Kopi di Politika News TV. Kita ngomong santai, Pak, maksudnya sekarang kan LSF sendiri kerjaannya tuh bukan lipat ya, karena kondisi pandemi ini, mekanisme atau program-program apa yang ada di LSF untuk nangani film dan potret digital di movie kita ini. Jadi LSF ini kan meskipun namanya lembaga sensor film, tapi pekerjaannya nggak hanya menyensor film. Nggak motong-motong film aja. Itu ada 3, Mas. Yang utama, pertama soal penyensoran. Yang kedua pemantauan. Yang ketiga itu hubungan antar lembaga. Yang mengurusi nanti ininya soal budaya sensor film. Nah, ini penting. Yang pertama penyensoran. Nah, dalam konteks penyensoran itu LSF menjadi pintu gerbang utama. Karena menurut Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dikatakan semua film yang akan dipertunjukkan itu mesti mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF, maka disensorkan ke LSF. Meskipun pandemi, tapi LSF tetap harus bekerja, menjalankan tugasnya, menyensor, dan bukannya berkurang, Mas. Tahun 2020 total yang disensor itu 39.863 judul film, yang sebelumnya itu hanya sekitar 36 ribuan. Jadi secara kuantitas justru malah naik. Ini orang bilang pandemi bioskop tutup, tapi jalan terus. Karena begini, kan LSF ini dalam hal penyensoran itu menyensor TV, bioskop atau layar lebar, dan juga untuk DVD, termasuk juga platform digital. Nah, memang bioskop berkurang, turun drastis, hampir separuh dari biasanya. TV itu besar sekali, malah meningkat. Bicara platform digital kan sekarang lagi tren di bioskop online nih, Pak. Ya. Kontrol LSF sendiri terhadap produk-produk yang digital ini sedetail apa dan seruat apa, Pak? Biar teman-teman jadi nggak sampai di layar bioskop aja urusan LSF. Ya, sebenarnya proses dan juga perlakuannya sama. Oh, sama, Mas. Karena kan yang mensuplai tontonan untuk OTT itu kan produser kita juga. Sehingga produser yang juga mensuplai untuk bioskop, untuk TV, biasanya juga mensuplai juga untuk digital. OTT atau digital. Nah, mereka itu sudah tahu biasanya, oh, saya sensorkan deh, biar lebih aman, ya kan, biar lebih ini, karena memang aturannya begitu. Nah, sudah banyak dari OTT yang memang disensorkan. Dari Maxstream, dari iFlix, dari macam-macam, itu banyak. Plafonnya sekarang udah berjamur ya. Tahun 2020 ada sekitar 580-an judul yang ini untuk platform digital dia tayangnya. Nah, perlakuannya sama, si produser mengirim ke LSF untuk disensor, kemudian setelah ditonton, dilihat, dikeluarkan surat tanda lulus sensor. Nah, kalau buat teman-teman sendiri yang mau baru terjun ke dunia sinema, sebenarnya buat kondisi sekarang tahapan apa sih, Pak, yang istilahnya digital sensornya yang untuk teman-teman mau daftar? Pak. Jadi biar sosialisasi orang-orang, pemain baru ini cukup berjamur juga sih. Ini baru kami LSF uji coba setahun ini, Mas. Jadi sepanjang dari Januari hingga Desember 2020 itu sudah kami uji coba. Maka kalau yang biasa dulu ngurus film sebelum 2020 pasti akan kaget-kaget. Ya, termasuk kayak juga sih. Nah, termasuk Mas Jo juga. Karena untuk pengurusannya, administrasinya tuh sekarang online, Mas.
Untuk mendaftar itu nggak usah puyeng-puyeng datang kantor, enggak. Itu masuk ke akun, jadi di akun itu ada akun yang sudah terdaftar, masuk kemudian mendaftarkan judulnya, durasinya, segala macam. Nah, bahkan nanti surat tanda lulus sensornya itu juga bukan tanda tangan basah, kertas gitu, enggak. Nanti itu pendaftaran online, setelah disensor, nanti surat tanda lulus sensornya bisa di-print sendiri oleh yang punya. Karena kita menggunakan barcode. Nah, jadi lebih milenial lah, ya kan. Buat teman-teman sekarang kan nggak perlu ngejelimet ya, instan dengan cara kalau barcode itu mereka mungkin lagi lebih cepat nih antara selesai syuting langsung mendaftar di digital. Nah, saya cerita juga nih nyambung itu. Kalau dulu ketika tanda tangan kertas, rata-rata 3 hari. Hari ini masukkan, 3 hari surat tanda lulus sensor keluar. Dengan adanya namanya SIAS programnya, Sistem Administrasi Elektronik. Hari ini masuk, sore bisa keluar surat tanda lulus sensor. Nah, terus kalau Mas Jo misalnya bikin film dan lokasinya ada di, pemilik filmnya ada di Jogja, Makassar atau di luar Jakarta, nggak usah pusing. Kemarin kami uji coba, bukan kemarin, tapi tahun 2020 itu Yogyakarta International Festival. Itu kan ada 120-an film. Nah, itu teman-teman Jogja nggak perlu datang ke Jakarta, cukup dia masuk ke online, dikirim filenya lewat Google Drive bentuk MP4, di Jakarta ditonton, review langsung surat selesai, keluar surat tanda lulus. Sesingkat, sesimpel itu dan semilenial itu sekarang LSF. Gitu. LSF ini kan masih ada beberapa yang tanda kutip ketakutan para pelaku atau para insan industri kreatif. Sebenarnya LSF sekarang gimana sih Mas? Nah, secara dapur ini. Ya. Dulu kan kita ngeliat LSF itu momok ya. Wah, kayak masuk ke bareskrim. Ini berapa potongan nih? Ini layan mana lagi dipotong nih? Ntar tag ulang nggak ya? Gimana maksudnya? Audisi LSF-nya ya. Biar teman-teman jadi paham gitu ya. Kebetulan saya akan menjadi ketua LSF periode 2020 hingga 2024 nanti. Nah, ada paradigma baru yang sudah kami coba bahkan sejak 2016-2017. Ada 2 hal pemahaman penting. Film itu sekarang kita sudah mulai melek, kita semua bukan hanya LSF sudah mulai melek rights, ya rights. Lah kalau film, Mas Jo punya film, masuk LSF, dipotongin, terus dikembalikan, nih filmmu Mas sudah lulus, tapi udah potongan semua. Loh itu rights-nya punya siapa? Ini film Mas Jo atau film LSF atau gabungan Mas Jo dan LSF? Nah, kita pemahaman rights-nya sudah tinggi. Yang kedua, sudah masuk era digital. Dulu yang dikirim itu bentuknya kan seluloid. Jadi Mas Jo kirim film, guntingin aja di situ, sambung-sambung pakai seluloid, masih si janji. Pakai selotip kan, kembalikan. Mas Jo nih filmmu sudah lulus. Guntingannya ya di sini. Nah, sekarang yang dikirim itu digital cinema package digital, sehingga ketika digital dan juga dengan kesadaran tadi soal rights, maka LSF sekarang mengedepankan dialog. Jadi hanya dicatat Mas, oh filmnya Mas Jo itu time code sekian sampai sekian, ada orang telanjang misalnya, langsung di rekomen tuh direvisi, bukan dipotong. Karena tidak harus dipotong ya, karena tergantung mau diapain revisinya. Sudut pandang keputusan macam-macam kan? Oh nggak silahkan. Catatan itu kita kembalikan lagi ke pemilik film. Nah pemilik film melihat, kalau dia terima, oh ya memang telanjang nih, nggak boleh nih melanggar undang-undang pornografi. Oke saya ikut keputusan LSF. Mau diapain? Mau nggak terserah. Mau dipotong sendiri, mau di-blurin, mau ditutup apa silakan. Tapi yang kedua, Mas Jo melihat, loh masa adegan begini aja suruh ngerevisi, padahal adegan ini penting, boleh datang ke LSF berdialog. Oke, jadi Mas Jo menyampaikan, kenapa saya munculin adegan ini nih, karena ada begini, konteksnya begini. Jadi nggak ngebuang konteks sinopsis global nih kan? Enggak. Nah, konten DCP di LSF ini berarti sudah bisa bermain ke digital ya, jadi ngambil dari DCP untuk mempreview filmnya ya? Iya. Kalau sekarang ini kira-kira
insan film sendiri ada di bagian komisioner LSF nggak mas? Kalau dulu kan ya maaf gitu, bapak-bapak yang terhormat itu kan ada kutip ada di lembaga pengurusnya gitu. Kita agak sedap gitu, ketemu dengan tokoh ABCD gitu. Yeah. Nah sekarang tubuh LSF sendiri dengan konten digital ini komisionernya gimana? Yeah. Maksudnya isinya kan, isinya ya. Oke, ini saya buka dapurnya ya. Jadi sejak Undang-Undang Perfilman Nomor 33 2009, terus PP 18 tahun 2014, itu LSF bukan lagi seperti dulu anggotanya 45 orang, perwakilan dari ormas, lembaga segala macam. Sekarang enggak, bentuknya seperti komisioner bener, bahkan ikut fit proper test di DPR. Nah, mereka mewakili siapa? 12 mewakili masyarakat, 5 mewakili unsur pemerintah. Pemerintah itu ada Kementerian Dikbud, kemudian Pariwisata, Kominfo, Kementerian Agama, dan kemarin Bekraf. Nah, setelah Bekraf mungkin dilebur menjadi Pariwisata. Yang 12 itu wakil masyarakat. Kompetensinya apa? Ada komunikasi, ada budaya, ada keamanan, pertahanan keamanan, macam-macam. Nah, ini isinya sekarang, sehingga di periode 2020-2024 ada dua pelaku perfilman yang menjadi anggota LSF. Jadi rasa filmnya makin kental ya. Betul. Potong-potong dan Mas, ini jadi seru. Jadi gini, sekarang masalahnya kan bukan sekedar bikin karya bagus kan, tapi karya yang aman lah. Aman dalam arti jangan sampai bikin durasi 30 dipotong 15 jadi film pendek, bukan film lebar, jadi film pendek gitu, karena potongannya 15 menit di depan atau di belakang gitu. Nah, harapan Mas terhadap potret LSF yang baru ini, baru dalam tanda kutip visinya lah mungkin terhadap industri digital, ada nggak sih sosialisasi ke kantong-kantong komunitas film, kampus, ada untuk mensosialisasikan program-program yang ada di pengurusan sekarang gitu? Ya, ada. Jadi LSF itu setiap tahun punya alokasi kegiatan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan perfilman, mulai dari pengelola TV, pengelola bioskop, PH, produser-produser dan sutradara juga. Bahkan kalau ke daerah kita bisa sempetin juga ketemu dengan teman-teman komunitas film. Nah, komunitas film. Di situ kita diskusi. Intinya menyampaikan tadi bahwa dari aspek penyensoran LSF sudah berubah. Yang kedua, LSF memiliki program kampanye utama, yaitu mengkampanyekan budaya sensor mandiri. Sensor mandiri ini apa? Upaya dari masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Nah, ini harus dibudayakan, sehingga ketika nanti itu masyarakat mengakses platform digital dengan mudah, ya, tinggal main gadget, bisa selesai juga. Kalau dia pemahaman tentang literasinya sudah bagus, tenang kita. Kan nggak mungkin kita ngawasin anak kita, keponakan kita untuk, ayo nonton, jangan nonton yang ini, jangan nonton yang itu. Nggak bisa. Kita berikan literasi. Nah, LSF melakukan itu. Literasi ini LSF nggak bisa sendirian, Mas. Jadi banyak. Harus mengajak mitra-mitra kerja yang lain, termasuk orang film. Jadi orang film itu bukan menjadi sasaran dari kampanye untuk enggak, karena orang film itu udah ngerti kok. Dia mau bikin film untuk siapa, usia berapa, sehingga kontennya seperti apa. Kan orang film sudah ngerti. Jadi lebih ke knowledge-nya. Nah, kita justru mengajak orang film, yuk kita kampanye bersama, menyampaikan ke publik. Kalau nonton film, perlu loh ada literasinya. Karena seru sih kalau ngomong orang film kan jadi biasanya cuma bermain di lokasi syuting aja gitu. Nah, sorry, ada salah satu, ini beda, saya ngeliat gini, karena Mas Almi background-nya orang media juga, jadi untuk tembus ke lingkaran-lingkaran publiknya agak gampang gitu. Nah, di luar Mas Almi sendiri, sebenarnya teman-teman yang lain standar background-nya maksudnya apa? Ada budayawan juga atau selain yang film sendiri gitu, teman teknis? Ya, selain yang film ya, ada yang ahli komunikasi, kemudian ahli pertahanan keamanan, yang wakil masyarakat ya. Kemudian ada juga yang dari
background ilmu psikologi, kemudian ada juga yang pemerhati dan juga aktif di perlindungan anak, ya, perlindungan perempuan gitu. Jadi ini sangat beragam isinya LSF, sehingga dengan kondisi yang isinya beragam anggota ini, maka wacana yang muncul adalah benar-benar wacana yang sangat dialogis dan saling melengkapi. Ini yang terjadi di dalam juga. Karena kalau ada hal-hal yang barangkali menimbulkan dispute atau perbedaan pendapat, itu biasanya didiskusikan lagi di tingkat atas, bukan hanya di studio penyensorannya. Kemudian kalau wah ini gimana nih, kemudian dinaikkan di tingkat atas bahkan sampai pleno. Nah itu. Jadi kalau dia udah secara targetnya sampai ke fungsi yang maksimal, saya pikir potret perkembangan film-film berkualitas terjaga ya. Ya, insya Allah. Saya sih nggak gini, takutnya tebang pilih gitu. Tebang pilih? Kalau dulu kadang si A bikin film begitu aman, pas dengan kita foto-foto kepotong gitu, jadi itu kan masih jadi hal yang kalau saya bilang anak-anak sekarang udah receh gitu loh, jadi receh dan melihat jawaban yang tadi Mas sampaikan, ya kita tenang juga gitu. Jadi kedepannya LSF sudah bekerja sesuai dengan industri digital, kemudian masyarakat filmnya sendiri gitu. Jadi memang bukan tugas LSF sendiri untuk sosialisasi program ini, jadi semua pelaku film di industri juga mensosialisasikan sebagai jadi urusan besar, urusan bersama ya, bukan LSF sendiri gitu. Betul. Dan teman-teman di LSF sekarang, anggota LSF sekarang itu juga menyadari bahwa LSF ini bukan menara gading, dia juga adalah bagian dari dunia perfilman, maka dia harus mengerti, dia harus involve di dunia perfilman itu, bukan di menara gading gitu. Cuma mantau aja. Cuma mantau, cuma ngelihat dari jauh, enggak, dia juga harus involve, juga harus ngerti perkembangan perfilman itu seperti apa dan segala macam. Nah ini penting, termasuk tadi semoga dan ini menjadi tekad dan komitmen kami untuk perlakuannya sama dan adil. Nggak mungkin misalnya, kalau PH ini lolosin aja deh, PH yang ini enggak, itu nggak ada. Kenapa? Karena PH yang satu dengan yang lain bisa saling ngecek. Ini kan sudah dunia digital, Mas. Dunia yang sudah sangat terbuka. Film yang diloloskan LSF seperti apa, itu bisa dipantau oleh publik semua. Sehingga nggak akan bisa ditutup-tutupi. Kita tutup-tutupin, nggak bisa, karena ketika sudah tayang, komunitas satunya kan akan melihat, komunitas bisnis satu lagi juga akan memantau kan, yang dibuat pihak sana gimana, dibuat teman saya gimana. Jadi yang keluar hasilnya benar-benar yang kualitas ya. Betul. Dan kalau ada apa-apa misalnya, bisa dan meng-cross check langsung. Malah kami menyarankan datang aja kita dialog gitu. Itu keren tuh kalau nggak berkenan. Dan dialog itu bukan berarti kemudian LSF harus selalu memaksakan kehendaknya loh, enggak. Dan bukan mencari kambing hitam di sebuah karya. Enggak. Di dialog itu pernah dua-duanya terjadi. Pertama LSF mengikuti. Bener juga nih argumennya nih produser ini, si sutradara ini. Ya sudah, nggak jadi Mas direvisi rekomennya. Kalau cuma moto kan nggak masalah, cuma kalau syuting ulang itu. Nggak. Itu dulu. Dengan matematika yang agak dramatis itu. Itu dulu. Kontrak artis harus kita perpanjang, kalau bahasanya overtime udah lagi. Kalau dulu kan memang seluloid ya, potong, tambal solatif, selesai gitu. Oke, teman-teman, sahabat Politika News TV, singkat tapi isinya banyak, dengan ketua LSF yang benar-benar paham dengan industri digital dan apa sih kedepannya buat para sinias yang mau terjun ke film layar lebar atau ke sebuah visual. Sebenarnya ada ruang baru, ada satu literasi yang baru yang akan disosialisasikan secara digital juga, jadi nggak harus bawa setumpuk skenario harus ke gedung LSF, cukup dari gadget atau dari ponsel bisa mendaftar ya Pak? Ya. Pesan-pesannya Pak terhadap industri film yang lagi tumbuh walaupun di masa pandemi, tetap saya pikir ya karyanya bukan makin sulit malah makin banyak Pak. Ya. Jadi prinsipnya kalau untuk teman-teman di dunia perfilman, tetaplah semangat gitu. Karena pandemi ini bukan hanya menimpa dunia film semata, hampir semua lini. Sehingga ini justru menjadikan kita batu loncatan untuk melompat lagi yang lebih tinggi dan lebih jauh.
tetap semangat, itu aja. Dan tetap berkarya. Harus kan? Iya, oke. Itulah obrolan singkat kami dengan ketua staff kita, Pak Rumi. Kita jumpa di Stagger Kopi dengan Macu dengan tamu-tamu istimewa lainnya. Terima kasih. Stagger Kopi, dari kopi karena kita sebuah inspirasi. Monggo Pak. Oh iya. Iya.